Jangan lupa ini zaman era digitalisasi ini kan, serta memanfaatkan teknologi ya, teknologi digital agar pembayaran dan pendistribusian itu zakat akan lebih mudah. Di rumah be paca. Iya. Nah, melalui betul, HP. betul. Melalui HP saja Pak, simpelnya. Simple. Iya, betul. Ini nak repot-repot, nak jauh-jauh, nak ngojek ke Basnas kan, nah melalui HP baik. Melalui HP saja. Kalau ikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Zakat dimanapun berada, selamat datang di podcast Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah kita kembali hadir untuk berbagi ilmu dan wawasan tentang zakat dan berbagai aspek kebaikan dalam Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentunya mengenai peran Kemenag dalam pengelolaan zakat. Bersama saya Elia Anggraini, dan pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan narasumber yang sangat istimewa dan tentunya sangat kompeten di bidangnya, yakni Bapak Iskandar Esfili MPDI. Beliau ini adalah selaku Ketua Tim Pemberdayaan Zakat Kanwil Kemenag Sumatera Selatan. Baik, kita langsung saja kita sapa bersama-sama ya Sobat Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elia. Bagaimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat. Mbak Elia. Alhamdulillah. Lancar Pak puasanya? Alhamdulillah sampai saat ini masih tetap lancar. Alhamdulillah. Bagaimana Pak perjalanannya menuju ke Basnas Provinsi mungkin Pak? Lancar dan terkendali. Lancar, terkendali. Tidak macet ya Pak Palembang hari ini. Tidak Alhamdulillah. Cuacanya juga sangat cerah ya, alhamdulillah. Oke Pak, kita akan berbincang-bincang santai seputar zakat dan peran dari Kemenag Kanwil tadi ya Pak. Oke, di segmen yang pertama ini Pak, mungkin boleh diceritakan sedikit peran utama Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan khususnya yang ada di Sumatera Selatan. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Elia ya. Ya, sama-sama. Peran utama Kementerian Agama dalam hal ini dalam pengelolaan zakat ya, bisa saya jelaskan bahwasanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu ada jenis organisasi pengelolaan zakat ya, atau yang bisa disebut dengan OPZ, yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau yang bisa kita kenal Basnas dan Lembaga Amil Zakat. Ya. Nah, Basnas ini yaitu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan melakukan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Sedangkan LAS ini Mbak Elia, LAS ini adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah dan bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Jadi Basnas dan LAS ini terintegrasi Mbak Elia ya, dan harus bersinergi ya. Nah, dalam proses penghimpunan itu ya. Maksud saya itu harus bersinergi dalam proses penghimpunan ya. Ada yang bertempat di pusat, di basis pusat, provinsi dan kabupaten kota, dan secara terpisah secara kelembagaan ini Mbak Elia ya. Oke. Ya. Selanjutnya Basnas pusat itu berkedudukan di ibu kota negara. Sedangkan Basnas dan LAS itu dapat dibentuk OPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, perusahaan swasta, dan bisa juga itu dibentuk di sekolah-sekolah madrasah juga bisa itu Mbak Elia. Selanjutnya ini Kementerian Agama ini berperan. Nah, kalau kita berbicara masalah peran daripada Kementerian Agama, bahwasanya Kementerian Agama itu berperan dalam regulasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat di Indonesia. Hal itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Bab 5 Pasal 34 ya. Khususnya di Sumatera Selatan ini Kemenag kerjasama dengan Basnas dan LAS dalam memastikan zakat itu dikelola secara amanah, profesional dan sesuai dengan syariat Islam. Itu Mbak Elia. Okay. Nah, jadi sejauh mana Pak Kemenag terlibat dalam regulasi dan pengawasan lembaga zakat seperti Basnas dan LAS itu Pak? Oke, Mbak Elia. Disebutkan juga itu di dalam
pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Ya. bahwa laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya itu harus diaudit secara syariah dan keuangan. Nah, ini perlu diketahui. Ya. Untuk audit secara syariah ini dilakukan oleh Kementerian Agama, yaitu Irjen. Irjen. Nah, sedangkan untuk audit keuangannya ini yaitu Kantor Akuntan Publik, yaitu KAP. Nah, yang biasa dipanggil KAP itu ya, Pak. Oke, Oh, iya. jadi selanjutnya Kemenak ini mengawasi. Nah, ini ya, mengawasi kepatuhan lembaga zakat terhadap peraturan yang berlaku, termasuk Mbak Elia Ya. memastikan bahwa semua las ini memiliki izin. Nah, harus oke. memiliki izin. Iya, betul. Jadi Mbak Elia, bagi las nasional yang mendirikan perwakilan di daerah ya, misalnya di Sumatera Selatan, ini harus memiliki izin walaupun las ini sudah memiliki izin di pusat. Oke. Nah, iya, jadi iya. perwakilan las nasional yang mendirikan perwakilan di daerah, misalnya di provinsi itu harus memiliki izin minimal minimal sih itu satu perwakilan. Nah, satu perwakilan, begitu juga di kabupaten kota. Ini ya. Oke, Mbak Elia. Jadi keterlibatan Kemenak dalam regulasi dan pengawasan ini, Mbak Elia ya, termasuk memastikan bahwa semua las harus memiliki izin resmi, dan juga Kemenak juga ini mengaudit laporan keuangannya seperti yang saya sampaikan tadi ya, serta membimbing lembaga dalam mengelola zakat agar lebih transparan dan akuntabel, Mbak Elia, seperti itu. Berarti tidak bisa langsung berdiri sendiri saja gitu, Pak? Benar, memang ada aturannya, Mbak Elia ya, ada aturannya. Oke, kawan-kawan las pusat ini sudah ada misalnya izin di pusat, dia ingin mendirikan perwakilan di provinsi harus ada izinnya lagi gitu. Jadi harus ada aturan, aturan itu harus kita taati. Iya, betul. Oke. Jadi walaupun sudah punya SK dari pusat mungkin ya. Benar. Jadi kalau bahasa Palembangnya nggak bisa sebasingan gitu. Baca basing-basing, kayak itu kalau ada apa-apa kan. betul, itu siapa betul, yang tanggung jawab kan. Pasti balik lagi ke provinsi atau daerahnya mungkin ya, Pak. Oke, seperti itu. Kalau ada apa-apa nggak mungkin kita langsung ke pusat kan. Itulah berarti tanggung jawab dari provinsi dan daerah tadi untuk mendirikan las. Oke, nah di sini ada apa sih Pak kebijakan terbaru dari Kemenag dalam mendukung transparansi dan optimalisasi pengelolaan zakat? Gimana Pak? Oh iya, ada kebijakan terbaru dari Kemenag terhadap transparansi dan optimalisasi pengelolaan zakat. Salah satunya yang terbaru ini bahwasanya Kemenag itu telah terapkan digitalisasi perizinan lembaga amil zakat itu melalui aplikasi Simzat namanya. Ada Simzat. Simzat. Nah, dalam proses pembentukan dan perpanjangan izin Mbak Elia ya, lembaga amil zakat, hal ini tertuang dalam keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam nomor 107 tahun 2025. Tahun 2025. Nah, jadi dengan adanya sistem ini, jadi proses perizinan itu diharapkan akan lebih transparan, transparan, efisien dan akuntabel. Jadi Kemenak juga di sini menargetkan bahwa penerapan Simzat, Mbak Elia, akan mendorong standarisasi pengelolaan zakat ini secara nasional dan meningkatkan kepercayaan publik. Nah, ini perlu kepercayaan publik. Itu yang paling penting ya, Pak. Terhadap las. Terhadap las. Jadi dengan diberlakukan keputusan ini, jadi masyarakat itu ingin mendirikan atau memperpanjang izin las kini bisa diakses melalui layanan ini secara daring, melalui Simzat tadi. Nah, jadi memperpendek birokrasi, jadi itu tidak ruwet, bahasa gitu betul, kan. Jadi Mbak Elia, jadi kami mengajak
seluruh pihak untuk memanfaatkan Simzat dengan optimal ya. Nah, ini adalah bagian dari upaya digitalisasi layanan zakat agar lebih profesional, transparan dan terpercaya itu. Nah, untuk itu juga kami juga berharap ini Mbak Elia, kebijakan digitalisasi ini menjadi langkah maju. Langkah maju dalam tata kelola zakat di Indonesia ya. Terus mempercepat proses perizinan kan. Tidak usah lama-lama proses itu. Nah, melalui aplikasi itu kira-kira syarat lengkap. Proses eksekusi. Nah, sekaligus meningkatkan akuntabilitas efisien dan pengelolaan dana umat. Nah, itu tadi kan. Nah, selain itu juga Mbak Elia, Kemenak ini juga mendorong penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat seperti digitalisasi dan aplikasi untuk mempermudah pembayaran. Nah, yang ada di Basnas ini kan, serta distribusi zakat itu kan. Nah, itu kan. Iya, banyak platform digitalnya kan. Benar. Jadi ada kebijakan untuk meningkatkan sinergi antara Basnas dan LAS dan instansi terkait agar lebih efektif dalam pendistribusian zakat. Mempermudah masyarakat berarti Pak ya. Benar, memang sekarang ini kan era digital. Digital, Jadi masyarakat itu Mbak Elia jadi tidak sibuk-sibuk lagi, ya udah repot-repot lagi nak datang ke Basnas nian kan. Betul. Apalagi sekarang melalui mobile banking ya tak? Lagi sudah ada fiturnya ya. Ada fiturnya. Berarti sangat mempermudah sekali. Sekali. Itu Mbak Elia. Oke. Nah, lalu Pak, bagaimana mekanisme pengawasan nih yang diterapkan Kemenak untuk memastikan zakat dikelola dengan baik dan tepat sasaran? Nah, itu seperti apa Pak? Oh iya. Jadi mekanisme Kemenak dalam pengawasan ini Mbak Elia ya, Kemenak ini menerapkan audit secara berkala. Oh, ada audit. Ada ya audit secara berkala ya. Jadi Kemenak ini seperti mana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau untuk audit syariah itu adalah kewenangan daripada Kementerian Agama, itu Irjen ya. Irjen tadi. Penting audit syariah ini Mbak Elia. Tolong untuk kawan-kawan LAS dan Basnas ini, audit syariah ini bukannya untuk mencari-cari kesalahan, tetapi audit syariah ini yaitu untuk meningkatkan kepatuhan. Nah, kepatuhan dan ketaatan kita terhadap syariat. Apakah pendistribusian, penghimpunan dan pendistribusian itu sesuai dengan syariat atau tidak? Nah, itu kan. Nah, kalau untuk audit keuangan ini kan tentang pembukuan. Itulah yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, KAP. Kalau syariah itu tadi kan mulai dari personalianya kayak kita kan, apakah amil yang ada di Basnas ini sudah bersertifikat atau belum, itu kan. Nah, selanjutnya apakah penghimpunan itu sesuai dengan nisab dan haul. Nah, seperti itu kan. Selanjutnya ketika pendistribusian, apakah pendistribusian sesuai dengan 8 asnaf. Nah, jadi inilah perlunya audit syariah ini, dan jangan sampai kaget tuh setelah didistribusikan tidak sesuai dengan syariat. Khawatirnya seperti itu. Ini hati-hati. Pengelolaan dana zakat ini adalah mengelola dana umat. Itu kan. Dan juga untuk mekanisme lainnya, bahwasanya Kemenak ini mewajibkan pelaporan rutin. Selain audit ada juga pelaporan. Mewajibkan pelaporan rutin terkait penghimpunan, pendistribusian zakat. Nah, selain itu Mbak Elia, ada sanksi administratif. Ada sanksi. Ada sanksi juga ini. Apabila lembaga yang tidak mematuhi aturan dan sesuai syariat tadi. Apabila penyalahgunaan dana zakat. Itu ada sanksinya sampai ada pencabutan izin juga. Sampai pencabutan izin. Bahkan kalau memang terindikasi pidana, pidana. Seperti itu kan. Nah, ini Mbak Elia. Berarti harus benar-benar diawasi. Benar-benar. Yang jelas hati-hati dengan dana zakat, itu adalah dana umat. Kan memang lembaga ini kan dipercaya untuk keamanahannya ya. Keamanahannya. Pak, ya.
Itulah gunanya di sini peran Kemenag untuk mengawasi mungkin Pak, ya. Ya, benar. Nah, lalu di sini Pak, bagaimana sih upaya Kemenag dalam meningkatkan literasi zakat di masyarakat? Nah, itu seperti apa Pak kira-kira? Kemenag ini juga berperan Mbak Elia ya untuk meningkatkan literasi zakat. Kemenag juga mengadakan program sosialisasi zakat ini, sosialisasi zakat. Beberapa pekan yang lalu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan ini mengadakan sosialisasi surat edaran Kakanwil bersama Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan itu kemarin kami mengadakan sosialisasi, kami mengumpulkan para pegawai, para ASN, para P3K ya, terkait masalah isi daripada surat edaran tersebut terkait masalah zakat profesi. Zakat profesi. Insya Allah nanti tidak hanya di Kanwil, bahkan kami akan merambah ke daerah-daerah kan, daerah-daerah ke kabupaten kota, terutama nanti ke madrasah ya, kepada madrasah, ke kemenak gitu kan. Tapi untuk meningkatkan literasi ini kami minta bukan hanya Kanwil ya, Basnas juga selaku penghimpun ataupun pendistribusian juga harus berperan, ya, bukan hanya Kanwil juga, serta juga Basnas ini kan, karena untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Betul, itu. Jadi di samping sosialisasi, kami juga pernah mengadakan BIMTEK, bimbingan teknis. Nah, bimbingan teknis tentang audit syariah tadi. Audit syariah. Itu yang pesertanya yang kami ajak itu Mbak Elia dari Basnas Provinsi Ado kemarin yang hadir. Terus dari Basnas Kabupaten Kota, ya, terus dari penyelenggara zakat dan wakaf Kemenag Kabupaten Kota kami ajak, hadir turut benar ini ya, karena perlu ini, penting sekali, sekali tentang audit syariah ini kan, itu Mbak Elia. Ya benar, untuk menjaga juga Pak, menjaga audit tadi supaya tersampaikan dengan tepat gitu, dengan tepat, lembaga pengumpulan zakatnya tadi, serta kampanye tentang digital melalui media sosial ya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat melalui lembaga resmi. Ini melalui lembaga resmi Mbak Elia. Karena apa? Karena di masyarakat kita ini masih ada kadangan kan, masih ada yang awam, masih ada yang belum paham tentang lembaga Basnas dan LAS ini, makanya kita perlu sosialisasi kan. Iya betul. Itu. Karena ada orang yang ingin berzakat namun belum ada yang mengetahui adanya lembaga resmi gitu. Jadi langsung saja ke penerima manfaatnya gitu. Jadi dia nih menyalur ke dewe, menyalurkan sendiri. Iya, betul. Jadi makanya perlu ada sosialisasi khususnya dari Basnas juga, dari Kemenag juga, itu kan. Terutama di era digital ini penting sekali karena masyarakat sekarang kan sepertinya sudah banyak yang menggunakan platform digital juga ya Pak ya. Yang jelas nggak susah lagi sekarang ini, apalagi di zaman digital ini kan sudah ada fitur-fiturnya. Kadang melihat juga di spanduk-spanduk di jalan itu kan Pak. Nah itu kan sudah bentuk dari sosialisasi ke masyarakat. Ya, benar Mbak Elia. Nah di sini apakah ada program khusus nih Pak dari Kemenag Sumsel untuk meningkatkan kesadaran umat dalam membayar zakat melalui lembaga resmi tadi Pak? Oh iya. Yang jelas ada ini kan, yang ada jelas program edukasi zakat ini kan melalui masjid, sekolah, komunitas ya, serta kerjasama antara Basnas dan LAS. Untuk memastikan muzaki yang lebih memahami pentingnya penerimaan zakat secara resmi tadi kan. Kita perlu sosialisasi tadi kan, karena kebanyakan di masyarakat kita ini dia menginginkan menyalurkan zakat itu sendiri. Secara pribadi, ingin zakat secara dengan keluarganya, itu kan. Nah, jadi dihimbau, diedukasi lagi bahwasanya penting atau manfaat menyalurkan zakat secara resmi, seperti itu. Jadi itu perlu dijelaskan kepada masyarakat. Dan juga seperti yang saya katakan tadi bahwa kami ini telah melakukan sosialisasi surat edaran Kakanwil, surat edaran Kakanwil tadi kan terkait masalah zakat profesi, Mbak. Oke.
Nah, di sini apakah ada Pak contoh program sukses dari Sumsel nih Pak untuk menggunakan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umatnya? Oke. Salah satu contoh ya sukses dalam pemberdayaan ekonomi umat menggunakan dana zakat itu ada. Itu di di beberapa program yang ada saya contohkan saja ya. Iya, boleh. Di Basnas Kabupaten Musirawas. Musirawas. Seperti apa Pak itu? Nah, itu ada namanya program ZCOW. Jetcom? ZCOW. Oh, ZCOW. Sapi. Oh, sapi. ZCOW. Penggemukan sapi. Nah, penggemukan sapi pada masyarakat. Jadi sapi itu nanti untuk dijual pada hari raya Idul Adha. Ya, itu ada program. Dan selanjutnya juga ada pengembang biakan kambing bergulir kepada masyarakat. Nah, itu ada juga di situ kan. Selanjutnya juga ada juga beberapa program ya yang berhasil dalam pemberdayaan UMKM yang berbasis zakat ya, bantuan modal usaha pada mustahik ya, seperti hanya yang dikembangkan Basnas Provinsi Sumatera Selatan ini ya, melalui gerobak ya. Gerobak UMKM, itu UMKM itu Mbak Lia. Modal usaha tapi berupa barang ya Pak. Benar. Langsung berupa barang, karena kalau misalkan langsung berupa uang itu ada yang disalahgunakan oleh masyarakat. Jadi ada kebijakan baru nih, langsung saja modal usahanya langsung berupa barangnya. Tepat guna. Iya, betul. Nah, jadi itu adalah program yang sukses di Sumsel ini saat ini Pak. Oke. Mulai dari apa tadi? Kau tadi, oke? Iya, ZCOW. Oke. Itu Z-nya dari zakat ya Pak. Zakat sapi. Zakat. Dananya dari dana zakat. Dari dana zakat. Bukan zakat sapi ya. Bukan zakat sapi, dan nanti dari dana zakat. Iya, yang dikelola lagi sehingga penyalurannya menuju ke hewan ternak untuk dijadikan jadi penggemukan sapi itu pada masyarakat itu dijual kan pada hari raya. Kurban ya Pak. Benar. Oke. Oke, nah ini Pak adakah gitu Pak tantangan terbesar dalam pengelolaan zakat ini yang dihadapi di Sumatera Selatan ini khususnya Pak? Ya pasti ada itu Mbak. Tantangan itu kan pasti, setiap usaha itu pasti ada hambatan. Iya, betul. Tapi hambatan itu tidak akan menghalangi usaha kita ya. Iya. Nah, seperti apa nih Pak? Jadi ada beberapa tantangan utama ya. Adalah yang pertama. Nah, ini yang pertama itu rendahnya kesadaran masyarakat kita ini untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Itu tadi karena mereka itu baik kebanyakan menyalurkan sendiri, itu menyampaikan sendiri akan terasa puas apabila menyalurkan sendiri, itu kan. Itu sewah gitu kan. Padahal belum tentu itu tepat sasaran atau tidaknya. Iya. Terus yang kedua ini kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat zakat. Tantangan yang kedua ya. Tentang pemahaman itu kadangan mereka itu adalah zakat. Beda kan dengan ibadah lainnya. Padahal jika lewat lembaga resmi, terutama melalui amil mungkin ya Pak, akan lebih afdol Pak ya. Ada niatnya di situ, niat kita berzakat, terutama zakat fitrah, zakat mal yang lainnya. Dan juga kan si pemberi zakat ini, si muzaki ini kan akan terlindungi dari perasaan riya. Betul. Benar. Betul. Perasaan riya, dan juga si mustahik ini tadi kan. Dan si mustahik ini tadi dia akan tidak merasa tidak merasa apa kira-kira ketahuan lah aku diinjak si anu zakat. Akan terlindungi seperti itu. Ada perasaan yang tidak enak. Benar. Karena itu beliau yang sudah tahu. Jadi namun jikalau lewat melalui lembaga tadi kan itu tidak diketahui ya Pak ya. Nah, tidak diketahui siapa sih pemberinya. Dan juga kan sudah dikemas dalam program-program ya Pak kalau tidak salah. Program-program sudah tertata kan, sudah terprogram itu. Betul. Nah, ini lalu Pak bagaimana strateginya nih dalam mengatasi tantangan tersebut, termasuk dalam peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakatnya. Itu seperti apa? Strategi Kementerian Agama khususnya Provinsi Sumatera Selatan Mbak Elia, bahwasanya Kementerian Agama ini meningkatkan literasi ya, literasi zakat ya, pemahaman pentingnya zakat kan, pentingnya
berzakat melalui lembaga resmi seperti itu kan, mengedukasi kepada para siswa itu kan untuk berzakat kan. Dan yang selanjutnya ini memperkuat regulasi, yang penting memperkuat regulasi ya, serta jangan lupa ini zaman era digitalisasi ini kan, serta memanfaatkan teknologi ya, teknologi digital agar pembayaran dan pendistribusian itu zakat akan lebih mudah. Di rumah pacak. Iya. Nah, melalui HP. Melalui HP saja Pak, simpelnya. Simpel. Iya, betul. Ini nak repot-repot, nak jauh-jauh, nak ngojek ke Basnas kan, nah melalui HP Pak ya. Melalui HP saja. Karena kan memudahkan ya Pak. Terutama yang terkendala jarak, mungkin waktu, apabila kita ada kesibukan. Nah ini cukup dengan HP saja loh Sobat Zakat. Mempermudah sekali. Dan juga Mbak Elia, jangan lupa ini, kita ini harus bekerja sama dengan tokoh agama. Oh iya. Iya, untuk mensosialisasikan betul. ya. Tokoh agama, bahwasannya di Kementerian Agama itu ada namanya penyuluh agama Islam yang tersebar di kecamatan. Nah, dia itu membawahi beberapa kelurahan, desa. Nanti jadi melalui penyuluh agama Islam nanti itu bisa disosialisasikan ya, terkait masalah zakat. Iya betul. Karena kan dari masyarakat juga mungkin lebih percaya ke agama tadi, ke ahli agama, tokoh agama lebih dipercaya insya Allah. Lebih percaya dengan ustadz daripada dengan bapak ini mungkin ya. Kan seperti itu biasanya. Nah, itu Mbak Elia. Oke. Nah, ini yang terakhir Pak, apa harapan Kemendag nih Pak terhadap masyarakat Sumsel dalam menunaikan zakatnya? Iya. Kementerian Agama berharap masyarakat itu lebih sadar akan kewajiban zakat. Dan menyalurkannya itu melalui lembaga resmi agar manfaatnya itu lebih luas dan tepat sasaran. Nah itu harapan kami dari Kementerian Agama. Oke, nah Pak, ini untuk closing saya minta Bapak untuk memberi ajakan kepada masyarakat agar senantiasa membayar zakat melalui lembaga resmi dan terpercaya. Silakan Pak. Iya. Pada kesempatan ini saya mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian, marilah kita membayar zakat melalui lembaga resmi yang ada di tempat kita, yaitu Basnas dan LAS. Nah, jadi dengan kita membayar zakat di lembaga resmi ini, insya Allah jadi zakat ini benar-benar nanti tepat sasaran. Betul. Nah, tepat sasaran. Dan juga kami mohon kepada LAS ya, kepada LAS yang belum berizin itu untuk segerakan, mengurus perizinannya. Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tidak akan mempersulit pengurusan izin asalkan lengkap dan sesuai dengan prosedur. Tolong lengkapi syarat-syaratnya. Insya Allah kami tidak akan berlama-lama mengeluarkan izin pendirian LAS maupun perpanjangan LAS tersebut. Mungkin itu Mbak. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah Sobat Zakat, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan juga ilmu serta wawasan yang sangat luar biasa ini. Semoga ini bisa menjadikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai peran Kemenag dalam pengelolaan zakat. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya, dan juga terima kasih juga kepada penonton setia Sobat podcast Basnas yang senantiasa terus mensupport kami dalam podcast ini. Oke, demikian podcast kita pada kali ini bersama Basnas Provinsi Sumatera Selatan tentunya. Jangan lupa untuk senantiasa menunaikan zakat pada lembaga yang resmi dan terpercaya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Elia Anggreni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.